warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dengan saya Elvira Istiqomah, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Syekh Kuala. Nah, di sini saya akan menjelaskan fertilisasi dan perkembangan embrio. Sebelum kita memulai pelajaran, yang perlu kita persiapkan yang pertama niat ikhlas, kemudian alat tulis dan buku catatan. Nah, setelah melihat video ini, kalian akan mengerti bagaimana cara fertilisasi dan perkembangan embrio pada manusia. Oke, materi yang pertama yaitu proses fertilisasi, yang kedua adalah proses perkembangan embrio. Nah, ada yang tahu apa itu fertilisasi? Iya, fertilisasi adalah proses perubahan sel telur atau ovum oleh sperma pada manusia. Sperma dihasilkan di testis pria dan ovum dihasilkan pada ovarium wanita. Kemudian, pembuahan akan didahului oleh ovulasi, yaitu lepasnya sel telur yang telah matang dari ovarium. Kemudian, proses fertilisasi atau peristiwa fertilisasi terjadi di dalam tuba Fallopi atau oviduk di tubuh wanita. Kemudian, sel telur yang telah dibuahi selanjutnya akan membentuk sebuah zigot. Jadi, sel telur yang tadi telah berbentuk dengan sperma, kemudian terjadi pembuahan, selanjutnya akan membentuk zigot. Kemudian, zigot akan menuju rahim, lalu akan mengalami pembelahan berulang, serta tubuh untuk membangun sebuah jaringan tubuh manusia. Di dalam rahim, nanti zigot akan menanamkan dirinya pada dinding rahim, yaitu di lapisan endometrium yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah. Lalu, zigot berkembang menjadi embrio manusia yang baru. Usia sel telur di dalam tuba Fallopi hanya 24 jam saja, sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka sel telur akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan berpisah ke rahim dan hancur. Lapisan dinding rahim yang menebal akan mulai mengalami proses peluruhan bersama dengan hancurnya sel telur, sehingga terjadinya menstruasi. Pada saat pria mengalami ejakulasi, maka berjuta-juta sperma yang ikut keluar. Nah, nantinya sel sperma yang banyak inilah sering berlomba-lomba untuk dapat membuahi ovum. Nah, kemudian sel sperma akan bergerak dengan bantuan ekornya, bergerak untuk mencapai tuba Fallopi sehingga nantinya bertemu dengan ovum. Nah, pergerakan tersebut dapat mencapai 12 cm per jam di sepanjang tuba Fallopi. Dari berjuta-juta sperma yang dikeluarkan tersebut, normalnya hanya ada satu sperma berhasil bertahan hidup selama kurang lebih 1 minggu hingga berhasil mencapai ovum.
Kemudian, zigot yang mengalami fertilisasi tadi akan membelah, selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim. Kemudian akan tertanam di lapisan indung metrium. Masa embrio atau kehamilan manusia sekitar 9 bulan lebih 10 hari. Di dalam rahim manusia, embrio akan mendapatkan makanan dari tubuh induk melalui plasenta atau sering disebut dengan ari-ari. Nah, embrio di dalam rahim dilindungi oleh beberapa selaput pembungkus sebagai berikut. 1. Amnion. Amnion adalah selaput yang membatasi ruangan tempat perkembangannya embrio. Dinding amnion mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embrio agar tetap basah dan menahan guncangan. Yang kedua ada karion. Karion merupakan suatu selaput yang berada sebelah ruang amnion. Karion akan tumbuh membentuk jonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui plasenta. Yang selanjutnya ada kantung kuning telur. Nah, kantung ini terletak di antara amnion dan plasenta. Kantung kuning telur merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah yang pertama. Yang selanjutnya ada allantois. Allantois terletak di dalam tali pusar dan berfungsi untuk respirasi, saluran makanan. Nah, selanjutnya tahap perkembangan embrio. Di rahim, embrio akan berkembang selama kurang lebih 9 bulan lebih 10 hari. Untuknya akan menjadi brain. Kemudian, tahapan atau proses perkembangan embrio di usia 4 minggu itu sudah ada rongga mata, telinga, dan jantung. Nah, pada usia 8 minggu, janin sudah terbentuk yang mirip dengan bayi, mulai tampak tangan, jari tangan, hidung, dan kaki. Pada usia 10 minggu, panjang sudah mencapai 6 cm, terlihat seperti bayi. Ukuran kepala lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran badannya. Selain itu, perkembangan mata, telinga, jari tangan, dan kaki sudah makin sempurna. Usia 16 minggu, panjang janin telah mencapai 40 cm dan memiliki organ yang sudah lengkap. Nah, pada usia 40 minggu, janin sudah siap untuk dilahirkan.
Selama dalam rahim, embrio mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Plasenta mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menyalurkan zat makanan dari induk ke embrio. 2. Mengalirkan zat-zat sampah dari embrio ke dalam darah induknya. Yang ketiga, melindungi janin dari berbagai zat racun atau kuman penyakit. Semua sudah terbentuk secara sempurna dan bayi siap untuk dilahirkan.